Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, jelang perhelatan konferensi tingkat tinggi ASEAN 2023, sebanyak 142 unit kendaraan milik TNI untuk pengamanan sudah tiba di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Beberapa di antaranya adalah kendaraan tempur jenis Panzer dan Anoa. Kendaraan tersebut diangkut menggunakan KRI Banjarmasin 592, kapal perang TNI Angkatan Laut. Kapal Republik Indonesia Banjarmasin 592 yang mengangkut 142 kendaraan untuk pengamanan konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN 2023 tiba di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kapal perang milik Indonesia ini bertolak dari Dermaga Komando Lintas Laut Militer Tanjung Priuk, Jakarta pada Jumat 28 April 2023. Kemudian tiba di Labuan Bajo pada Senin 1 Mei 2023 pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Komandan KRI Banjarmasin 592 Letkol Laut P. Agung Arwibowo menyatakan, KRI Banjarmasin tersebut tidak hanya mengangkut kendaraan, namun juga personil dan material TNI Angkatan Darat dan satuan lain yang terlibat. Selain KRI Banjarmasin 592, masih ada kapal yang akan mengangkut alat utama sistem persenjataan ke Labuan Bajo, yakni KRI Teluk Yutefa 522 dan KRI Dr. Suharto 990. Beberapa jenis alutsista yang diangkut diantaranya Kizi Jihandak, Nubika Zenit TNI Angkatan Darat, Sea Rider, mobil listrik PM, motor listrik Matan, Rantis Kopasgat, mobil Inkas Kopsus TNI, dan Ransus CBRNI Suprainter. Sementara itu pemirsa, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyiapkan Helpdesk dan Tourism Information Center di 10 titik di Labuan Bajo. Tourism Information Center tersebut dan juga Helpdesk yang ditempatkan di bandara dan hotel delegasi bertujuan untuk memudahkan informasi terkait wisata Labuan Bajo sepanjang ASEAN Summit 2023. Selama penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pemerintah Indonesia menyiapkan Helpdesk dan Tourism Information Center atau TIC pada 10 titik yang ditempatkan di bandara dan hotel delegasi. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan informasi terkait wisata Labuan Bajo dan aktivitas yang berlangsung sepanjang ASEAN Summit 2023. Sekretaris Kemenparekraf Niwayan Giri Adnyani dalam media gathering persiapan KTT ke-42 ASEAN di Hotel Jayakarta, Labuan Bajo menyampaikan, nantinya akan ada 20 petugas yang akan memberikan informasi secara luas kepada para tamu delegasi dengan memakai pakaian adat untuk menunjukkan kekayaan budaya daerah yang tersebar pada 10 titik. Selain Helpdesk dan juga TIC, pemerintah Indonesia juga menyiapkan pasar rakyat atau Street Carnival yang akan berlangsung mulai dari tanggal 7 hingga 14 Mei 2023 dengan melibatkan 3.000 orang dan 40 UMKM lokal yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Kita ada Helpdesk, yaitu Tourism Information Center. Ada 10 titik di 8 hotel official dan juga di bandara. Nah, petugasnya itu direkrut secara terbuka dari ada 20 orang petugas nanti di 10 titik tersebut. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkapkan ada 38 hotel di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur yang siap menjadi akomodasi selama pelaksanaan konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-42. Hotel-hotel tersebut terdiri dari bintang 3 hingga 5 dengan kapasitas lebih dari 1.500 kamar. Jelang pelaksanaan konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN pada tanggal 9 hingga 11 Mei 2023 mendatang, hingga saat ini ketersediaan hunian hotel di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur masih tersisa sebanyak 38 hotel yang terdiri dari bintang 5 hingga bintang 3 dengan kapasitas kamar lebih dari 1.500. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam The Weekly Brief with Sandi Uno pada 2 Mei mengungkapkan bahwa selain hunian hotel, di Labuan Bajo juga terdapat sejumlah akomodasi yang berasal dari rumah tinggal atau homestay, rumah kos maupun sewa bagi wisatawan Nusantara. Juga tersedia 26 kapal yang menjadi akomodasi alternatif sebagai hotel apung atau live on board. Pada kesempatan yang sama, Sandiaga juga memastikan dalam kegiatan ini pihaknya akan menghadirkan sekitar 40 UMKM lokal yang sudah terkurasi, serta 20 lokasi restoran dan kafe yang direkomendasikan sebagai destinasi kuliner di Labuan Bajo.
Adapun untuk penerbangan, Bandara Komodo pada tahun ini telah memiliki kesiapan dengan menyediakan 7 area parkir untuk 4 pesawat berbadan sempit atau narrow body dan 3 pesawat bermesin baling-baling atau propeller dengan luas terminal 14 meter persegi dan daya tampung 1,1 juta penumpang. Dan kita baru saja mendapat arahan dari Bapak Presiden untuk membuka penerbangan internasional. Dan ini tentunya akan kita tambahkan menggunakan momentum KTT ASEAN ke-42 ini. Garuda Indonesia meningkatkan pelayanannya selama KTT ASEAN dengan jadwal penerbangan setiap hari dan upaya antisipasi juga nanti akan ditopang oleh Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Igusti Ngurah Rai Denpasar, dan Bandara El Tari di Kupang. Semuanya sudah ready termasuk destinasi dan objek pariwisata karena Labuan Bajo dikenal juga sebagai kota matahari terbenam dan rumah bagi para komodo. Beberapa tur disiapkan, kawasan Taman Nasional Komodo juga berbenah untuk event dari KTT ASEAN 2023. Menteri Komunikasi dan Informatika Jody G. Plate dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengunjungi Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kunjungan kali ini bertujuan mengecek persiapan KTT ASEAN di Labuan Bajo, terutama layanan media yang berlangsung selama perhelatan KTT ASEAN. Menteri Komunikasi dan Informatika Jody G. Plate pada Selasa 2 Mei 2023 meninjau kesiapan media center untuk mendukung komunikasi publik gelaran konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN 2023 di Hotel Bintang Flores, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Menkominfo menyebutkan standar layanan media KTT ASEAN ini akan diupayakan setara dengan KTT G20 di Bali pada tahun lalu yang juga perlu penyesuaian dengan kondisi di Labuan Bajo. Media Center akan beroperasi mulai tanggal 6 hingga 12 Mei 2023 yang juga dilengkapi dengan jaringan internet dari fiber optik satelit dan base transceiver station berkapasitas dan berkecepatan tinggi baik jaringan 4G maupun 5G. Dalam kunjungan tersebut turut serta Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dan diikuti oleh 20 pimpinan media massa nasional, 8 media lokal NTT, serta 17 wartawan nasional dan 9 wartawan lokal yang turut bersama dengan Menkominfo dan Kepala Staf Kepresidenan. Secara keseluruhan, kunjungan tersebut sebagai upaya melihat bagaimana perhelatan internasional 9 hingga 11 Mei 2023 siap digelar, terutama layanan media. Sementara itu pemirsa, sebagai penanggung jawab dan pengelolaan informasi publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika memastikan siap menjalankan peran humas pemerintah pada pertemuan negara-negara Asia Tenggara tersebut. Adapun pusat informasi atau media center telah dipusatkan di Hotel Bintang Flores, Jalan Pantai PD, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Indonesia mempersiapkan sejumlah ruangan untuk kebutuhan media center KTT ke-42 Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara di Hotel Bintang Flores dengan kapasitas sebanyak 340 kursi. Hingga Selasa sebanyak 319 orang, baik dari media nasional, media ofisial, dan koresponden media asing telah diverifikasi dalam pendaftaran peliputan KTT ke-42 ASEAN. Penanggung jawab media center KTT ke-42 ASEAN, Ruli Harya, menyampaikan bahwa rencananya penyelesaian ruangan akan dilakukan pada 4 Mei dan gladi resik dapat dilakukan pada 5 Mei 2023. Fasilitas yang akan didapat oleh media peliput antara lain working berupa komputer, koneksi internet WiFi, jaringan LAN, makan siang, mini studio, stand-upper, serta beberapa booth media. Nanti ada beberapa media booth yang memang itu adalah by reserve booking. Come reserve itu ada 9 media booth disiapkan. So far masih available sekitar 5, tapi itu masih dalam tahap masuk informasi melalui Mbak Ika. Konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN akan berlangsung di Labuan Bajo, NTT pada 9 hingga 11 Mei 2023. Pertemuan itu rencananya dihadiri sejumlah pimpinan negara ASEAN di bawah keketuaan Indonesia yang mengangkat tema Asian Matters Epicentrum of Growth.
Tak hanya itu, sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN 2023, sejumlah isu menjadi prioritas deliverables Indonesia di ajang tersebut. 3 hal yang menjadi fokus Indonesia tersebut yakni penguatan kerjasama perlindungan pekerja migran, arsitektur kesehatan kawasan, serta peningkatan pembangunan kawasan pedesaan. Penguatan kerjasama perlindungan pekerja migran, arsitektur kesehatan kawasan, dan peningkatan pembangunan kawasan perdesaan menjadi target prioritas Indonesia yang akan dibawa ke KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, NTT pada 9 hingga 11 Mei 2023. Staf khusus hubungan luar negeri Menko PMK Kusnanto Anggoro dalam pertemuan pejabat tinggi pilar sosial budaya atau SOKA ke-34 pada bulan April lalu mengatakan, gagasan Indonesia soal pilar sosial budaya mendapat sambutan baik dari seluruh negara anggota ASEAN. Para negara anggota ASEAN pun sepakat untuk mempercepat implementasinya di Indonesia. Dalam pertemuan SOKA ke-34 tersebut, para negara anggota ASEAN turut memberikan apresiasi atas terselenggaranya Asian Youth Dialogue 2023 di Jakarta. Pada kesempatan yang sama, Indonesia turut memberikan perhatian dan dukungan bagi Timur Leste untuk menjadi anggota ASEAN. Dukungan pemerintah Indonesia berupa program pemagangan ASN Timur Leste di berbagai kementerian lembaga di Indonesia. Program ini merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam meningkatkan kapasitas Timur Leste. Puncak pertemuan SOKA akan berlangsung pada 8 Mei 2023 di Bali dengan pertemuan tingkat Menteri Pilar Sosial Budaya ASEAN yang akan dipimpin oleh Menko PMK Muhadjir Effendi. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi membedah posisi strategis Indonesia di Keketuaan ASEAN 2023 bersama dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sesaat lagi.